Dosen penguji yang saya hormati, perkenankanlah saya Alan Priyosono Wijaya, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin 18 Oktober 2021 bertempat di SD Negeri 2 Pengkol Jepara, materi tematika subtematika pembelajaran 1 kelas 5. Mohon masukan dan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Oke, alhamdulillah. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena Sofa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Pak Alan akan mengabsen terlebih dahulu. Dava? Hadir. Ya, Yunito? Hadir. Oh, ya ada. Sherin? Hadir. Ya, Megita Adi? Hadir. Ya. Terima kasih. Berarti semuanya sudah komplit, sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, biar lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran, kita yel-yel sebentar ya. Kelas 5. Oke. Halo. Hai guys. Hai hai. Halo. Tepuk tangan semuanya. Sekarang anak-anak di sini Pak Alan ajak ice breaking dulu untuk main tebak gambar ya. Gambar yang pertama ada gambar tas dan huruf U. Kira-kira makanan apa? Oke, Adi. Tahu. Tahu. Apakah betul? Kita cek ya. Betul. Bagus. Ada gambar lem dan gambar pen. Apa yang tahu? Asofa. Lempar. Lempar. Apakah betul? Iya, betul. Lempar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di materi tematika, subtematika pembelajaran 1, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini di sini ada sebuah kasus atau permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Siapa yang tahu? Yang terjadi apa? Terkena penyakit. Iya, betul. Nah, di sini ada sebuah tayangan video pembelajaran yaitu tentang jajan sembarangan ya. Nanti anak-anak bisa lihat, bisa perhatikan dengan baik. Puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat muntah-muntah setelah makan jajanan yang dibeli di sekitar sekolah pada Kamis siang. Mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Pedagang jajanan tersebut kini ditahan polisi. Kamis siang, 33 siswa sekolah dasar Muara 1 Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, terpaksa dilarikan ke unit gawat darurat Puskesmas Suranenggala. Mereka mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. 4 orang diantaranya bahkan harus dirawat secara intensif. Menurut salah seorang siswa, mereka sebelumnya membeli kue yang bentuknya menarik dari seorang pedagang yang berjualan di sekitar sekolah. Anak-anak, itu adalah contoh kasus yang sering terjadi di dunia sekolah dasar terkait jajanan. Kira-kira anak-anak pernah nggak sakit perut? Pernah. Oh ya. Pernah lihat obat-obat ini? Pernah. Nah, di mana lihatnya? Di apotek. Jadi banyak sekali jenis-jenis obat untuk penyakit pencernaan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah contoh-contoh jenis produk obat sakit perut.
Nah, kaitannya dalam materi pembelajaran ini nanti kita akan belajar yang namanya tentang iklan elektronik. Di sini ada sebuah materi teks bacaan. Nah, anak-anak bisa membaca di dalam hati. Saya kasih waktu 3 menit anak-anak membaca teks materi. Sudah terlihat? Oke, coba silakan dibaca dalam hati. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, cukup anak-anak. Ini berbicara tentang apa ya kira-kira? Tentang penyakit. Penyakit, ya. Kira-kira penyakit apa saja yang tadi disampaikan dalam teks bacaan? Ada penyakit apa saja? Mah sama sakit gigi. Coba dicari di teks mana? Ada yang menjelaskan tentang penyakit mah. Di bacaannya siapa? Tani. Di bacaannya Lani, betul. Kalau yang sakit gigi? Di bacaan Dayu. Di bacaan Dayu, ya. Nah, selanjutnya perhatikan. Di sini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Jadi yang pertama tadi ini ya, rongga mulut. Di sini masuk makanannya, fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Setelah rongga mulut masuk ke kerongkongan. Fungsinya adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik. Kemudian yang ketiga ada lambung. Fungsinya untuk memecahkan makanan dan mencampur dengan asam dan enzim. Yang keempat, usus halus. Fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Kemudian yang kelima, usus besar berfungsi sebagai organ yang menyerap air dari feses atau kotoran. Dan terakhir adalah anus, ya, berfungsi untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Selanjutnya perhatikan di sini akan Pak Alan sampilkan sebuah tayangan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa.
Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu.
Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Nah, selain penyakit yang ada di video tadi, nah masih ada beberapa penyakit yang lain. Nah, salah satunya ada penyakit batu empedu. Ini diakibatkan oleh pola makan yang buruk, makannya berlebihan, tidak sesuai aturan ya, sehingga bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan atau juga faktor genetik. Selanjutnya ada radang usus buntu, ya disebabkan oleh benda asing, kemudian kanker, kemudian ada penyakit gastritis disebabkan muntah kronis, telat makan atau stres. Kemudian ada sembelit, ya, diakibatkan kurangnya konsumsi serat. Kurang serat itu artinya kurang makan sayur, ya, buah-buahan itu kurang, dan kurang cairan air putih. Kemudian ada penyakit ambeien, yaitu muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Selanjutnya anak-anak perhatikan, ada tadi kita membahas tentang iklan elektronik. Takut mules makan pedas, don't worry, kan ada Entrostop obatnya ya. Entrostop bekerja seketika, serap, keluarkan dan hentikan. Mules 1 tablet, diare 2 tablet, baru plus ekstrak jahe, lebih hangat di perut. Iklan tadi, iklan tentang obat apa itu? Entrostop. PSP atau Entrostop? Entrostop. Entrostop, ya. Coba sekarang kita bermain peran di sini. Aduh, Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya? Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. minta obatnya. Minta, beli. Tidak enak, pilih yang benar, PSP. Baik anak-anak, dari iklan tadi, jelaskan isi dari iklan yang ada di bacaan tadi. Apa Dewi? Dewi Kiswanti, coba iklannya. Isi iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil alami dan bermanfaat dan mengatasi penyebab sakit perut. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya, dalam kelompok kecil itu tadi coba diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Yunito. Unggulan produk yang diiklankan. Ya. 1. Pilnya bentuk kecil alami. Ya. 2. Mengatasi penyebab sakit perut. Iya, betul. Anak-anak, salah satunya adalah pilnya berbentuk kecil alami. Yang kedua adalah mengatasi penyebab sakit perut. Baik anak-anak, nah kali ini anak-anak masuk ke forum diskusi. Ini Pak Alan akan memberikan LKPD. Ya, LKPD itu silakan kerjakan dengan baik. Tulislah dengan baik dan benar. Waktu Pak Alan berikan 5 menit. Ya, kurang lebih 5 menit. Nanti silakan diselesaikan, diteliti dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Sekarang dimasuk forum presentasi. Silahkan kali ini anak-anak yang sudah selesai nanti mengirimkan foto jawabannya melalui WA. Yang lainnya yang belum silahkan dikirim. Coba Asofat bisa dipresentasikan LKPD 1 yang fungsi mulut itu untuk apa? Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Ya, selanjutnya fungsi utama dari kerongkongan, ya. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Ya, jadi memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Siapa yang tahu? Sebutkan nama-nama penyakit pencernaan yang sering kita jumpai. Siapa yang tahu? Oke, Dava. Coba nama penyakitnya dalam sistem pencernaan apa saja, Dava? Diare, betul, sembelit, ambeien, GERD dan kolera. Ya. Sekarang kita lanjutkan di LKPD 2. Jadi pilihlah salah satu jenis produk obat sakit perut pencernaan di bawah ini, lalu jelaskan keunggulan produk di bawah ini. Dan jelaskan isi dari iklan Roma. Produk obat sakit perut mengatasi sakit MAG, penyakit asam lambung naik, dan perut kembung. Ya, betul. Apa keunggulan produk yang terdapat dalam produk iklan? Keunggulannya apa? Keunggulan Promax adalah bekerja cepat dan tahan lama, mengatasi gejala sakit MAG seperti perih, nyeri ulu hati, mual, dan kembung. Iya, betul. Apa materi yang belum dipahami, kira-kira materi yang mana? Yang rangkuman materi hari ini, yaitu yang pertama adalah tadi sistem pencernaan manusia itu berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan yang keempat, iklan elektronik adalah jenis iklan atau promosi yang penyebarannya menggunakan berbagai media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Jadi anak-anak nanti bisa bermain kuis bentar. Kita mulai ya. Oke, siap. Dicek betul salahnya, reviewnya. Jadi pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Salahnya di nomor berapa bisa melihat ya. Di 2 artinya pertanyaan nomor 2. Kalau di 1 artinya pertanyaan nomor 1. Dava itu salah di nomor 2 dan nomor 9. Yunito betul semua. Adi salah satu. Refleksi pembelajaran hari ini kira-kira apa materi yang belum dipahami, kira-kira materi yang mana? Tidak ada. Tidak paham. Tidak ada, Pak. Baik, jadi ini link Google Form-nya untuk link evaluasi pembelajaran. Silakan nanti disalin. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Alam minta tolong Dinar sekarang yang memimpin doa.
Ya, silakan Dina. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tidar atas pimpinan doanya. Tepuk tangan semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.